Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Raditya Riviansyah dengan NIM terakhir saya 149. Di sini saya mau mewawancari tentang instrumen observasi pengamatan pelaksanaan kurikulum SD. Di sini saya bersama Ibu siapa? Ibu Yayu Sulistiana. Sebelumnya saya ingin bertanya, kalau di sekolah ini, apakah kurikulum yang digunakan di sekolah ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa melalui penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan atau menggunakan kurikulum yang murni dari pemerintah? Jika disesuaikan dengan kebutuhan siswa, bagaimana cara sekolah ini menyusun KOSP supaya sesuai dengan kebutuhan siswa? Kurikulum yang digunakan pasti sesuai dengan sudah ada pedoman dari pemerintah. Untuk pengembangannya, biasanya penyusunan kurikulum tersebut itu dirapatkan antara Bapak Kepala Sekolah, guru-guru, dan komite. Nanti setelah itu kurikulum tersebut diajukan ke pengawas, ada pengoreksian. Nanti kalau ada pengoreksian, mungkin ada yang harus ditambah atau dikurang, dikembalikan lagi di sekolah, baru kita perbaiki seperti itu. Biasanya Ibu menyusun alur tujuan pembelajaran itu seperti apa agar proses pembelajaran berjalan dengan tertib dan tidak membosankan bagi siswa? Kalau kita menyusun alur tujuan pembelajaran, memang sebenarnya sudah ada panduan juga. Itu penyesuaiannya kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa kita masing-masing. Dikembangkan sendiri. Dalam merencanakan pembelajaran dan penilaian, biasanya dilakukan seperti apa? Apakah dinilai dari tugas, sikap, keaktifan, atau satu ujian saja? Untuk penilaian jelas ada pengamatan waktu kita mengajar, juga sikap, ada tugas, dan untuk penilaian rapot nanti itu digabung dari nilai tugas tadi, nilai sikap, dan ulangan sumatifnya. Seperti itu. Perangkat ajar yang biasanya digunakan di kelas itu seperti apa? Apakah sudah ditentukan di sekolah atau masing-masing guru? Kalau masing-masing itu berbentuk modul media seperti proyektor atau permainan. Jika modulnya buat sendiri, apa sudah disediakan? Jika buat sendiri susah nggak sih Bu itu? Kalau modul itu juga sudah ada panduannya Mas B, pembuatan modul itu. Tapi kita di Kecamatan Barat itu ada yang namanya KKG, kelompok kerja guru. Jadi untuk menyamakan modul ajar yang kita gunakan di sekolah masing-masing itu dibahas dalam KKG, kelompok kerja guru tersebut. Khususnya kalau saya mungkin masuknya di kelas rendah, kelas 1, 2, 3 seperti itu. Jadi ada kelompok kerja guru yang nanti disusun bersama-sama agar modul tersebut nanti sama digunakan satu sekolah di Kecamatan Barat seperti itu. Dibuat sendiri, tapi dia ada panduannya. Berdasarkan panduan tersebut kita kembangkan sendiri. Saat melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila, kegiatan yang dilakukan seperti apa? Apakah kegiatan seperti bersih-bersih, mengenal kearifan lokal, atau yang lainnya? Ya, kalau proyek pelajar Pancasila sekarang sudah diganti ke kurikuler ya. Itu pembuatannya atau temanya itu berdasarkan fase. Antara fase A itu kelas 1, 2, fase B 3, 4, dan fase C 5, 6. Jadi kita bisa komunikasi dengan guru sejawat, teman sejawat yang sesuai dengan di fase kita. Kalau saya kelas 1 kerjasama nanti dengan kelas 2 itu sudah ada, nanti temanya sudah ditentukan dari pemerintah, ada bukunya seperti itu. Jadi kita kembangkan sendiri sesuai dengan keadaan sekolah dan siswanya. Di kelas, bagaimana cara supaya pembelajaran lebih berpusat ke siswa, bukan hanya guru yang memberikan materi? Biasanya kita itu diselingi ya, tidak hanya ceramah. Kalau sekarang isinya ceramah, guru itu berceramah. Mereka tadi menggunakan papan interaktif digital. Itu anak-anak bisa mengeksplor lewat game edukasi, permainan mengeksplor
apa mata pelajaran kita hari ini tentang apa. Jadi anak-anak itu dieksplor kemampuannya tentang pelajaran yang sudah disampaikan guru. Seperti itu. Pelajaran ya, kalau kayak tadi itu Iya. tidak membosankan. Tidak membosankan, ada permainannya, diselingi. Selain PID mungkin bisa pembelajaran di luar kelas, itu bisa. Itu seperti apa, Bu? Contoh pembelajaran di luar kelas kan kalau matematika itu ada ya mengukur panjang pendek. Bisa kita memanfaatkan lingkungan sekolah. Misalnya carilah benda-benda yang tinggi, pohon apa yang pendek seperti itu. Ya, manfaatkan lingkungan sekolah. Gitu. Bagaimana cara memastikan agar penilaian yang diberikan sudah sesuai dengan pembelajaran? Kalau penilaian itu biasanya di akhir pertemuan kita itu selalu mengadakan yang namanya tes. Bisa diambil dari buku atau kita buat sendiri. Dari situ kita bisa mengukur tadi mata pelajaran tersebut, materi yang kita sampaikan sudah masuk belum ke anak-anak dari nilai hasil ulangan yang kita berikan. Begitu. Dalam mengajar, bagaimana menyesuaikan materi dan kemampuan siswa atau semua disamaratakan? Kalau disamaratakan tidak, karena seperti saya ngajar di kelas 1 masih ada anak-anak yang belum bisa membaca. Harus lebih sabar ke yang belum membaca. Misalnya kalau yang sudah bisa membaca, sudah selesai, kita beri yang namanya pengayaan. Soal yang lebih sulit dari materi tersebut. Kalau anak yang belum bisa membaca, mungkin masih kita bimbing dalam mengerjakan tugas yang kita berikan. Apakah antar guru di sini saling bekerja sama dalam proses pembelajaran? Ya, saling bekerjasama, saling bantu. Karena tadi ya ada fasenya tadi. Jadi fase A, kelas 1 dan 2 itu materinya berhubungan. Jadi kita bisa bekerja sama. Misalkan saya kelas 1, nanti kelas 2 ada ini sampai mana materinya, mungkin bisa lebih dikembangkan di kelas 2. Saya menyampaikan ke guru kelas 2. Bagaimana komunikasi atau kerjasama antara guru dan orang tua siswa? Apakah ada atau hanya dari guru saja? Komunikasi pasti ada, karena setiap kelas di SD Manggi 3 itu ada yang namanya grup wali murid, ada juga paguyuban. Setiap kegiatan apapun itu di-share nanti buat komunikasi di grup tersebut. Apakah sekolah bekerja sama dengan lingkungan sekitar? Contohnya seperti apa saja? Nah, lingkungan sekitar mungkin dengan puskesmas. Puskesmas itu berarti kesehatan, kemarin baru pemberian obat cacing. Ada juga vaksinasi. Kalau di lingkungan seperti bank perkreditan rakyat itu juga kerjasama dengan sistem menabung, anak-anak nanti menabung di sana. Dengan Koramil atau kantor polisi, kepolisian itu biasanya minta bantuan penyeberangan kalau pagi. Kalau di Koramil itu salah satu anggotanya membantu kita mengajar ekstra pramuka. Setelah mengajar, biasanya bagaimana cara mengevaluasi dan memperbaiki pembelajaran ke depannya? Setelah pembelajaran di setiap pertemuan itu, kita mengadakan yang namanya tes, bukan tes ya, tapi soal, dikasihkan soal anak-anak. Dari soal tersebut, kira-kira kita lihat hasilnya anaknya bagaimana. Dari situ kita